Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita karunia dan nikmat yang tidak terhingga, di mana kita senantiasa diberi kesempatan hingga saat ini untuk mengerjakan amal-amal soleh, mengerjakan amal-amal ketaatan yang kita berharap kepada Allah agar segala amal soleh yang kita kerjakan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membicarakan hal yang sangat penting bagi kita semuanya, baik muslim maupun muslimah, yaitu kita akan membicarakan tentang kunci kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, semua orang yang hidup di dunia ini menginginkan kehidupan yang bahagia. Tidak ada seorang pun, baik laki-laki maupun wanita, dimanapun mereka berada, semuanya ingin mendapatkan kebahagiaan. Bahkan sekalipun orang-orang kafir, sekalipun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka ingin agar hidupnya bahagia. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kehidupan yang lapang, yang penuh dengan kenikmatan, baik di dunia maupun di akhirat, kita harus mengetahui kunci-kuncinya, harus mengetahui sebab-sebab agar hidup kita menjadi bahagia. Dan cara terbaik untuk mengetahui tentang hal itu adalah dengan kita membaca petunjuk-petunjuk Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan jalan yang terbaik dalam segala hal. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus, menunjukkan kepada jalan yang terbaik. Maka mari sejenak kita duduk bersama mendengarkan petunjuk Allah yang termaktub dalam Al-Quran terkait dengan sebab-sebab atau kunci-kunci kebahagiaan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kunci yang pertama
agar kita mendapatkan kehidupan yang berbahagia di dunia maupun di akhirat adalah iman dan tauhid. Seorang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar dan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang kufur kepada Allah, atau dia musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang seperti itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya di dunia ini, terlebih nanti di akhirat pada hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan itu dengan kesyirikan, orang-orang seperti itulah yang akan mendapatkan keamanan, dan orang-orang seperti itulah yang mendapatkan petunjuk. Jamaah muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa orang yang memiliki dua kriteria. Yang pertama, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan semua rukun-rukun iman dengan sebenar-benarnya. Kemudian tidak mencampuri iman itu dengan kedzaliman, yang dimaksud kedzaliman adalah kesyirikan. Maka mereka itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan rasa aman dalam hatinya. Aman dari apa? Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, al-amnu minal makhawif wal azabi wasyaqa, yang artinya diberi keamanan dari segala rasa ketakutan. Orang yang beriman kepada Allah dan tidak syirik, dengan kata lain, orang yang beriman kepada Allah dan bertauhid, mereka akan dijauhkan dari rasa takut, dari segala hal yang menakutkan. Baik takut kepada musuh, takut kepada mara bahaya, takut kehilangan keluarga, takut dari penyakit, dan segala macam rasa takut. Semua itu akan dicabut oleh Allah, diganti dengan rasa aman, diganti dengan rasa bahagia, kelapangan dan kenyamanan yang ada di dalam hati hamba-hamba yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam keterangan tafsir tersebut, mereka itu aman dari berbagai hal yang menakutkan, begitu pula aman dari azab, aman dari siksa Allah. Mereka akan dijauhkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari murka dan siksanya, baik siksa di dunia maupun di akhirat. Dan mereka pun aman, mereka diselamatkan dari syaqa. Syaqa artinya adalah kesengsaraan. Mereka tidak akan sengsara, mereka tidak akan mengalami kehidupan yang sempit di dunia maupun di akhiratnya. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan segala ibadahnya hanya kepada Allah. Dia hanya memuliakan, menjunjung tinggi Allah semata dan hanya menjadikan Allah sebagai sembahannya. Dia hanya takut kepada Allah saja. Dia hanya berharap kepada Allah saja. Dia hanya meminta kepada Allah saja. Dia tidak pernah merasa takut kepada selain Allah. Dia tidak pernah merasa butuh, tidak pernah merasa miskin di hadapan selain Allah. Dia tidak pernah merasa butuh bantuan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala.
Hamba yang seperti itu tentulah akan mendapatkan keamanan. Hamba yang seperti itu tentulah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia hingga di akhiratnya. Coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana hal itu benar-benar terjadi dan menjadi sebuah kenyataan yang ada di hadapan kita. Bandingkan antara orang yang beriman dan bertauhid dengan orang yang tidak beriman dan orang yang syirik. Salah satu contoh sederhana. Orang yang memiliki keyakinan-keyakinan syirik, orang yang tatayyur, orang yang memiliki keyakinan bahwa ada makhluk-makhluk tertentu yang bisa mendatangkan kesialan, memiliki keyakinan ada nomor-nomor tertentu yang bisa mendatangkan keburukan dan kerugian, ada hari-hari tertentu yang mendatangkan kesengsaraan. Orang seperti itu hidupnya akan penuh dengan rasa takut, tidak aman, tidak bahagia. Ketika dia ingin melakukan perjalanan, dia harus menghitung-hitung hari dan tanggal. Oh, ini tanggal sekian, ini hari ini. Ini hari yang katanya adalah hari sial. Saya kalau begitu batal, tidak jadi melakukan perjalanan. Dia penuh rasa takut, padahal dia ada di rumahnya sendiri. Tapi dia diselimuti dengan rasa takut. Orang yang meyakini ada nomor-nomor yang membawa kesialan. Ketika dia melakukan kegiatan dan bertemu dengan nomor tersebut, baik nomor dalam antrian, nomor dalam misalnya tempat duduk di kendaraan umum, nomor di tempat menginap, dan seterusnya. Dia qadarallah bertemu dengan nomor tersebut, mendapatkan nomor tersebut, dia diselimuti dengan rasa takut yang tidak berkesudahan. Semua hal-hal negatif terbayang di kepalanya dan hadir di dalam hatinya. Penuh dengan rasa takut karena dia tidak bertauhid. Dia meyakini ada hal lain yang bisa memberikan keburukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ingin mengadakan acara yang dulu banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Seorang ingin mengadakan acara pernikahan untuk anaknya misalnya, harus dihitung hari dan tanggal. Jangan tanggal ini, jangan hari ini. Karena itu adalah hari dan tanggal yang sial. Seperti itu hanya menambah kegundahan, keresahan, ketakutan di dalam hati pelakunya. Itulah realita yang kita lihat. Bahwa hamba-hamba yang tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan tidak bertauhid kepada Allah, mereka syirik, mereka menyekutukan Allah baik dalam amal hatinya maupun amal anggota tubuhnya, mereka diselimuti dengan rasa takut, rasa tidak nyaman dan tidak bahagia. Sedangkan hamba-hamba yang beriman, mereka yakin dan percaya hanya Allah semata tempat meminta kebaikan dan minta keselamatan dari berbagai macam mara bahaya. Ketika ingin mengadakan segala kegiatan, dilaksanakan tanpa harus ada rasa khawatir, karena mereka yakin hanya Allah semata yang bisa melindungi dia dari berbagai macam mara bahaya. Dia berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, dan yakin dalam hatinya insya Allah akan selamat. Orang seperti itu akan melaksanakan kegiatan dan pekerjaan sehari-harinya dengan baik, dan dia pun mendapatkan keamanan dan kebahagiaan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka dalam ayat yang lain, masih dalam surat Al-An'am juga, Allah menggambarkan bagaimana hidayah Islam itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan dengan hidayah itu Allah memberikan kebahagiaan kepada siapa pula yang dia kehendaki. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, "Faman yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa saja yang Allah ingin memberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan melapangkan hatinya untuk bisa menerima agama Islam. Sebaliknya, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Dan siapa yang Allah ingin menyesatkannya, maka Allah menjadikan hatinya itu sempit, hatinya itu sesak, tidak bisa menerima hidayah Islam. Ka'annama yas'adu fis sama. Dia seperti orang yang sedang naik ke langit. Kita ketahui
semakin tinggi kita naik ke atas, maka akan semakin jauh kita dari oksigen dan hati atau dada terasa sesak. Allah menggambarkan seperti itu. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah menjadikan keburukan bagi orang-orang yang tidak beriman. Dalam ayat itu Allah mengabarkan bahwa Allah memberikan hidayah Islam, hidayah iman kepada orang yang Dia kehendaki, dan dengan hidayah Islam serta iman tersebut Allah menjadikan hati hamba-hamba itu menjadi hati yang lapang, hati yang bahagia, penuh dengan kenikmatan. Sehingga dalam ayat yang lain, masih dalam surat Al-An'am ayat 122, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan perbandingan antara orang beriman dengan yang tidak beriman, bahwa tidak sama antara dua kelompok tersebut. Allah berfirman, awaman kana maita fa ahyaynah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang mati? Naam. Apakah orang yang dulunya mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang menerangi jalan hidupnya? Apakah orang seperti itu sama seperti orang yang berjalan dalam kehidupan ini penuh dalam kegelapan, yang dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut? Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah menjadikan keburukan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan jauh berbeda kehidupan antara hamba yang beriman dengan hamba yang tidak beriman, hamba yang bertauhid dengan hamba yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang beriman dan bertauhid akan diberikan kebahagiaan oleh Allah di dunia, begitu pula di akhirat. Sedangkan hamba yang tidak beriman kepada Allah dan syirik kepada Allah, dia kufur kepada Allah, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara di dunia, apalagi nanti di akhirat. Naam. Mungkin ada yang bertanya, tapi faktanya Ustadz, orang-orang yang kufur, orang-orang non-muslim banyak diberi harta oleh Allah di dunia ini, banyak diberi kelebihan oleh Allah di dunia ini. Maka kita katakan bahwa kebahagiaan itu tidak terletak pada harta. Allah tidak menjadikan kebahagiaan kita terletak dalam banyaknya harta, tidak pula terletak dalam tingginya pangkat dan jabatan. Namun Allah menjadikan kebahagiaan itu ada di dalam hati. Allah memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Bukankah banyak kita lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia memiliki banyak harta, berlimpah ruah. Dia juga orang yang tersohor, terkenal, disanjung oleh semua orang, baik karena suaranya yang bagus, karena aktingnya yang bagus, karena parasnya yang menawan, dan seterusnya. Tapi ternyata mereka di akhir hayatnya meninggal dengan cara bunuh diri, menunjukkan bahwa segala yang dia miliki itu tidak mendapatkan kebahagiaan bagi dirinya. Sedangkan hamba yang beriman, meskipun secara fisik kita lihat dia pas-pasan, tidak kekurangan ya, dia pas-pasan, dia tidak berlebih banyak hartanya, tapi cukup untuk kehidupan dia dan keluarganya, cukup untuk membiayai sekolah anak-anaknya, bahkan cukup untuk berinfak, bersedekah kepada orang lain meskipun tidak seberapa. Hamba seperti itu ternyata jauh lebih berbahagia. Kebahagiaan itu terpancar dalam sinar wajahnya. Kebahagiaan itu terpancar dalam senyumnya yang selalu terlihat merekah di hadapan orang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kunci kebahagiaan hidup yang pertama, yaitu beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kunci kebahagiaan yang kedua yang harus kita semua usahakan untuk bisa kita lakukan sehingga kita diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah beramal saleh, mengerjakan amal-amal ketaatan, mengerjakan amal-amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebuah amal itu tidak bisa atau tidak disebut sebagai amal saleh,
tidak dikatakan, tidak dinamakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jika amal itu ikhlas untuk Allah dan amal itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengatakan mari beramal soleh sebanyak-banyaknya kepada Allah agar kita diberi kebahagiaan, bukan berarti kita melakukan amal yang kita inginkan. Yang penting saya ingin mengerjakan, yang penting menurut saya ini baik, yang penting menurut saya ini bermanfaat. Tidak demikian. Yang kita maksud adalah kita mengerjakan amal-amal soleh, mengerjakan praktek-praktek ibadah yang diperintahkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengerjakannya semata-mata ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa siapa saja yang beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya balasan berupa kebahagiaan. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik maksudnya kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, ketenangan di dunia dan di akhirat. Dan tidak cukup sampai di situ. Allah mengatakan dalam kelanjutan ayat tersebut, "Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan sungguh kami benar-benar akan memberikan kepada mereka balasan atas amal yang telah mereka kerjakan dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat itu merupakan kabar gembira bagi hamba-hamba yang senantiasa beramal soleh, sekaligus motivasi bagi kita semuanya yang mungkin belum maksimal dalam mengerjakan amal-amal ketaatan, agar kita menjadi bagian dari hamba-hamba yang soleh dan solehah tersebut, meningkatkan kualitas kita dalam beribadah, meningkatkan semangat kita dalam melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah. Amal soleh yang paling utama tentunya adalah melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Maka saya nasihatkan diri pribadi dan jamaah sekalian, jagalah sholat kita. Laki-laki sebisa mungkin mengerjakan sholat untuk berjamaah di masjid. Bahkan menurut sebagian ulama itu hukumnya wajib. Begitu pula wanita, meskipun tidak diwajibkan untuk berjamaah, namun tetap wanita itu diperintahkan untuk mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Jangan ditunda-tunda, jangan nanti dan nanti, jangan ini dulu, itu dulu. Ternyata tak terasa waktu sholat hampir habis baru mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dengan amal-amal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengerjakannya penuh dengan rasa ikhlas, tulus semata-mata untuk Allah, Allah akan memberikannya kehidupan yang baik, memberikannya kebahagiaan. Maka kita dapati dalam riwayat hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, kepada muadzin beliau radhiyallahu anhu, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, buatlah kami, maksudnya buatlah kami kaum muslimin merasa nyaman, merasa enak dengan segera mengumandangkan azan salat. Itu adalah contoh praktek nyata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang hamba itu mengerjakan amal soleh, terkhusus dalam hadis itu adalah salat fardu, maka seorang hamba itu akan merasakan kebahagiaan dalam dirinya. Begitu pula dalam segala amal soleh yang kita kerjakan.
baik laki-laki maupun wanita. Ketika kita beramal soleh kepada Allah, mentaati perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itulah kita akan diberi balasan oleh Allah kehidupan di dunia dan di akhirat yang berbahagia. Kaum muslimin jamaah dirahmati oleh Allah. Dalam ayat yang lain, dalam surat Ar-Ra'd, Allah berfirman menggambarkan betapa besar pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan diberi tuba dan mereka akan mendapatkan tempat kembali yang baik di hari akhirat nanti. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, apa yang dimaksud dengan tuba? Sebagian ahli tafsir mengatakan tuba dari kata thayyibah yang disebutkan dalam ayat surat An-Nahl tadi, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, dengan cara nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ada penjelasan yang lain bahwa yang disebut atau yang dimaksud dengan tuba itu adalah nama sebuah pohon yang ada di dalam surga. Sebuah pohon yang ada di dalam surga diberi nama tuba. Bagaimana gambaran pohon tersebut dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, dan itu juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsir beliau. Tuba atau pohon tuba yang ada di dalam surga itu adalah pohon yang sangat besar, begitu rindang, hijau dan sangat luar biasa indah, dan memberikan buahnya kepada ahli-ahli surga. Digambarkan saking begitu besarnya pohon tuba ini, bahwa jika ada seseorang yang berjalan untuk melewati pohon ini dari satu sisi ke sisi yang lainnya, maka dia membutuhkan 100 tahun. Lebih dari 100 tahun dia baru bisa melewati rindangnya pohon tersebut. Dari dahan mungkin misalnya yang paling kanan sampai dahan yang paling kiri, itu akan terlewati oleh seorang hamba jika dia sudah berjalan selama 100 tahun. Masya Allah, begitu luar biasa. Itu gambaran bagaimana pohon tuba ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh. Dan pohon ini tidak ada bandingannya di dunia. Tidak ada di dunia ini pohon sebesar itu. Itu hanya ada di akhirat, di dalam surga. Dan itu hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kunci yang kedua yang harus kita lakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, agar kita menjadi hamba-hamba yang diberi kebahagiaan oleh Allah di kehidupan dunia kita maupun di kehidupan akhirat. Maka setiap ada kesempatan beramal saleh, jangan ditunda-tunda. Ketika ada kesempatan, ada waktu, ada kesehatan, ada modal yang kita miliki untuk melaksanakan amal soleh tersebut, maka segera laksanakan amal itu dengan harapan agar kita diberi pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kunci kebahagiaan yang ketiga yaitu berderma atau berbagi, suka berinfak, bersedekah kepada orang lain. Ini adalah 3 kunci yang saling berkaitan. Naam. Kunci pertama agar kita bahagia adalah menjadi hamba yang beriman, dan iman itu dibuktikan dengan mengerjakan kunci yang kedua, yaitu kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amal soleh yang utama adalah kita bersedekah, kita berderma, kita berbagi, kita membantu orang lain dengan harta yang kita miliki.
Naam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, anfiq yunfaq alaik." Yang artinya, wahai anak Adam, berinfaklah kamu, maka aku akan berinfak untuk kalian. Masya Allah, berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu, aku akan bersedekah untuk kalian. Mari sedikit mentadaburi, menghayati hadis tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berinfak dan bersedekah, dan mengabarkan bahwa infak sedekah itu tidak akan sia-sia, tidak akan hilang begitu saja, tidak akan mengurangi harta kita. Bahkan lebih dari itu, Allah lah yang akan membalasnya untuk kita. Harta yang kita infakkan mungkin hanya hitungan puluhan ribu, ratusan ribu, mungkin hanya hitungan jutaan, 1 atau 2 juta misalnya. Namun yang akan membalasnya siapa? Allah, yang rahmat karunia-Nya tidak terbatas, yang tidak hanya memberikan kepada kita ratusan ribu, jutaan rupiah, tidak, yang karunia-Nya sangat-sangat luas, yang tidak terbatas sama sekali. Maka ketika kita berinfak, ini yang perlu kita pahami bersama, harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Ketika kita berinfak, itu sebenarnya kita sedang memancing datangnya keuntungan bagi diri kita sendiri dalam jumlah yang lebih besar. Naam, ketika kita berinfak misalnya 10.000, sebenarnya kita sedang berinvestasi dan menunggu balasan dari Allah, yang balasannya minimal adalah 10 kali lipat. Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalihha." Siapa saja yang datang membawa satu amal kebaikan, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Atau dalam surat Al-Baqarah Allah menggambarkan lebih spesifik tentang infak dan sedekah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Permisalan atau gambaran orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbah, seperti orang yang menanam sebuah biji, ambatat sab'a sanabil, yang satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang setiap tangkainya kembali membuahkan 100 biji. Masya Allah, Masya Allah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah masih akan melipatkan lagi dalam jumlah yang lebih besar bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Dalam ayat itu Allah menggambarkan bahwa satu harta yang kita infakkan maka akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih daripada itu. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca, menghayati ayat-ayat yang tadi kita baca bersama, kita bisa menyimpulkan bahwa infak dan sedekah itu adalah sumber kebahagiaan, adalah kunci atau salah satu kunci agar kita hidup bahagia. Berderma, berbagi, membantu orang lain. Naam, itu adalah sumber agar kita diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bahagia jika harta yang dia keluarkan, yang mungkin nilainya tidak seberapa, tapi diganti oleh Allah dengan nilai yang 10 kali lipat atau bahkan 700 kali lipat atau bahkan lebih dari itu. Semua kita akan bahagia jika itu benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu adalah motivasi. Bukan berarti kita kemudian berinfak dan mengharapkan keuntungan duniawi. Bukan. Tidak boleh kita beramal soleh, misalnya berinfak, dan yang kita inginkan adalah keuntungan duniawi. Misalnya kita sedang butuh dana sekian, kita sedang butuh misalnya dana 1 juta karena ada keperluan. Kemudian setelah kita mendengar ayat itu, kita sengaja berinfak 100.000 rupiah
agar tiba-tiba besok atau lusa kita mendapatkan rezeki 10 kali lipat atau bahkan sampai 700 kali lipat. Naam. Itu adalah niat yang salah. Kita beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, mengharap pahala di sisi Allah, mengharap pahala surga, itu yang benar, itu yang boleh, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Adapun keuntungan duniawi itu akan datang dengan sendirinya tanpa harus kita niatkan amal kita untuk keuntungan duniawi tersebut. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan yang perlu kita ingat, perlu kita wanti-wanti, kita ingatkan diri kita dan keluarga kita dan para jamaah kaum muslimin dan muslimah pada umumnya, bahwa infak sedekah itu amal soleh yang pahalanya besar di sisi Allah. Namun jika tidak hati-hati, infak sedekah itu bisa batal jika kita melakukan pembatal-pembatalnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan, jangan kalian merusak sedekah-sedekah kalian dengan melakukan apa? Al-man. Al-man itu artinya mengungkit-ungkit, diungkit-ungkit, disebut-sebut terus, dibicarakan terus, disampaikan, diumumkan kepada orang lain. Wal adha, dan dengan menyakiti orang yang menerima infak sedekah tersebut. Dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwa yang melakukan dua hal itu setelah dia berinfak dan bersedekah, kemudian dia mengungkit-ungkitnya. Diungkit-ungkitkan, kemarin saya sudah kasih. Kan kemarin saya sudah membantu. Atau cerita kepada orang lain, kemarin saya berinfak kepada si fulan sekian. Kemarin saya membantu si fulan sekian. Seperti itu tidak dibenarkan. Bisa merusak pahala sedekah kita di hadapan Allah. Apalagi jika ditambah dengan hal kedua, yaitu menyakiti, baik secara fisik ataupun menyakiti hatinya. Menyakiti orang yang telah kita berikan harta tadi. Dua hal itu bisa membatalkan pahala sedekah yang telah kita kerjakan. Itu menunjukkan, dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsir beliau, menunjukkan bahwa perbuatan dosa, perbuatan buruk itu bisa menghapus amal-amal kebaikan yang telah kita kerjakan. Sebagaimana amal kebaikan, amal soleh bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan, begitu pula sebaliknya. Jika setelah beramal soleh, kok kita mengerjakan amal keburukan, amal maksiat, bisa jadi amal soleh kita dihapus oleh Allah dengan sebab maksiat yang kita kerjakan setelahnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kunci yang ketiga agar kita mendapatkan hidup yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Jika ada di antara kita misalnya yang belum terbiasa berinfak dan bersedekah, masih merasa eman-eman, masih merasa sayang kalau harta yang dia cari dengan susah payah kok diberikan kepada orang lain, maka perlu diketahui bahwa ketika kita berinfak bersedekah itu, rasa bahagia yang ada di dalam hati kita itu lebih besar dibandingkan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang menerima sedekah kita. Coba 1 kali berinfak, 2 kali berinfak, Anda akan merasakan hal itu nyata dan benar-benar terjadi. Jika kita berinfak membantu orang lain, kita yang lebih bahagia daripada orang tersebut. Orang tersebut mungkin bahagia selama uang yang kita berikan misalnya masih ada di tangan dia. Kalau sudah habis, ya sudah, selesai. Dia tidak lagi merasa bahagia. Dia kembali sedih, kembali merasa kekurangan. Sedangkan kita, rasa bahagia, rasa senang, itu akan terus ada di hati kita ketika kita telah membantu saudara dan saudari muslim dan muslimah kita. Bukan berarti kemudian rasa bahagia itu membuat kita merasa sombong, apalagi sampai melakukan pembatal-pembatal sedekah tadi. Tidak. Yang saya maksudkan adalah itu harus diketahui agar
jika ada di antara kita yang belum terbiasa, belum semangat berinfak dan bersedekah, menjadi termotivasi bahwa kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang bersedekah itu jauh lebih besar daripada orang yang menerima sedekah tersebut. Itu baru keuntungan duniawi, belum lagi keuntungan akhirat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Man kana fi hajati akhih, kana Allahu fi hajatihi." Siapa saja yang membantu menyelesaikan kebutuhan saudaranya, maka Allah yang akan menyelesaikan kebutuhannya. Masya Allah, itu di dunia dan di akhirat. Kita membantu saudara kita mungkin 1-2 kebutuhan, 1-2 keperluan dia. Tapi Allah yang akan membantu kita menyelesaikan segala urusan kita. Masya Allah. Kelanjutan hadis tersebut, وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan siapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Masya Allah. Untung dunia dan akhirat. Orang-orang yang membantu saudaranya, baik dengan harta, baik dengan pikirannya, baik dengan tenaganya, baik dengan apa saja yang dia miliki. Bisa berupa harta ataupun jasa atau apa saja yang dia bisa berikan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentunya banyak sekali sebab-sebab kebahagiaan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Namun kita cukupkan dalam pertemuan ini mungkin sekitar 4 sebab saja. Dan sebab yang keempat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah. Definisi tawakal adalah kita mengerjakan, melaksanakan sarana-sarana menuju hal yang kita inginkan. Jika kita ingin sehat, berarti kita melakukan sarana-sarana, melakukan cara, melakukan usaha bagaimana agar kita sehat. Kemudian setelah itu kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan tawakal. Maka yang sering diulang-ulang oleh para ulama, tawakal itu tidak identik dengan berpangku tangan. Tidak. Tawakal itu bukan berarti kita, ya sudahlah, biar diurusi sama Allah saja. Kita tinggal duduk manis di rumah, berpangku tangan. Itu adalah tawakal yang salah. Tawakal yang diperintahkan oleh Allah adalah kita berusaha melakukan apa yang kita mampu sesuai dengan tujuan dan harapan kita di dunia ini maupun di akhirat. Kemudian kita menyerahkan urusan dan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertawakal kepada Allah, hidupnya akan bahagia. Orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, hidupnya akan bahagia. Karena dia menyerahkan urusan kepada Zat yang maha mampu memberinya apa saja. Sedangkan jika orang itu tidak bertawakal kepada Allah, dia merasa kuat, dia merasa mampu, dia merasa bisa mengerjakannya sendiri. Orang seperti itu akan kecewa dan menyesal karena dia kemudian baru tahu ternyata dia tidak punya apa-apa. Dia adalah makhluk yang lemah, tidak bisa mengerjakan, tidak bisa menggapai cita-citanya dengan usahanya sendiri. Maka dalam banyak ayat Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kalian semuanya kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Dalam ayat itu Allah menyandingkan, mengaitkan antara tawakal dengan iman. Bertawakallah kalian kepada Allah jika benar-benar beriman. Berarti tawakal itu adalah ciri hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya. Dan dalam ayat yang lain, Allah menjelaskan apa yang akan kita dapatkan jika kita bertawakal kepada Allah. Allah berfirman di antaranya, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Anda pengen apa? Anda pengen tubuh yang sehat? Tawakal kepada Allah, Allah akan berikan. Anda ingin harta yang cukup? Tawakal kepada Allah, Allah akan berikan. Anda ingin pasangan hidup, Anda ingin anak keturunan yang soleh dan solehah, tawakal kepada Allah. Anda ingin kebahagiaan dunia dan akhirat, tawakal kepada Allah.
Allah akan memberikan itu semuanya kepada Anda, kepada kita yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, dengan melaksanakan usaha real yang nyata, kemudian kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi Allah mengatakan yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Apa yang tidak bisa diberikan oleh Allah kepada kita? Tidak ada. Semuanya Allah bisa beri kepada kita. Allah akan mencukupi kita, berarti tidak ada kekurangan dalam hidup kita. Jika Allah telah menerima tawakal kita, Allah akan memberi kecukupan dan tidak pernah kita merasa kekurangan dalam kehidupan ini. Masya Allah. Naam. Dalam ayat yang lainnya, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang bertawakal, di antara keuntungan yang dia dapatkan adalah dia akan dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan, dari godaan syaitan, dari mara bahaya yang ditimbulkan oleh syaitan. Allah berfirman, innahu laysa lahu sultan 'alal ladzi innahu laysa lahu sultan. Naam, yang kurang lebih artinya adalah sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuasaan. Naam, syaitan itu tidak memiliki kekuasaan, artinya dia tidak bisa mengalahkan, tidak bisa merugikan siapa? Tidak bisa merugikan, tidak bisa mengalahkan hamba-hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Begitu pula dalam ayat yang lainnya, Allah menceritakan dalam surat Ali Imran. Naam. Dalam surat Ali Imran Allah menceritakan kisah perang Uhud. Ini penting untuk kita ketahui bersama bagaimana Allah mengabadikan kisahnya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang bertawakal kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan kepada mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebelum kita baca terjemahnya, kita ketahui dulu bahwa ayat ini bercerita tentang kisah atau keadaan kaum mukminin setelah mereka kalah dalam perang Uhud. Kita ketahui bahwa dalam perang Uhud itu di akhir peperangan, qadarallahu ma syaa fa'al, banyak para sahabat yang gugur, banyak para sahabat yang luka berat, bahkan Rasulullah SAW sendiri pun patah gigi serinya. Beliau pun sampai berdarah karena terluka dalam perang Uhud dan kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang itu. Nah, ayat ini bercerita tentang keadaan kaum mukminin di mana setelah mereka mengalami kekalahan dalam perang Uhud, kemudian mereka kembali ke kota Madinah, maka terdengar berita bahwa orang-orang musyrik yang telah berhasil mengalahkan mereka dalam perang Uhud itu ingin kembali menyerang kota Madinah. Naam, mungkin mereka berpikir mumpung kaum muslimin banyak yang terluka, naam, pasukannya banyak yang luka parah, begitu bahkan Rasulullah SAW sendiri juga sedang terluka, mungkin mereka ingin memanfaatkan kesempatan. Kalau begitu dihabisi sekalian saja. Maka mereka ingin kembali menyerang kota Madinah, ingin menyerang kaum muslimin. Dan berita itu disampaikan oleh orang-orang munafik kepada para sahabat. Dan mereka menakut-nakuti kaum muslimin bahwa jumlah yang akan datang itu sangat banyak. Jumlahnya tidak main-main, itu jumlah yang sangat banyak. Maka kalian harus takut. Naam, kalian harus takut dengan jumlah yang segitu banyaknya. Naam, Allah berfirman dalam ayat tersebut, orang-orang beriman itu qala lahumun nas, dikabarkan oleh orang-orang munafik, innan nas qad jama'u lakum, sesungguhnya seluruh kabilah telah bersepakat, bersekutu untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Demikian ditakut-takuti oleh orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Namun apa yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, fazadahum imana, justru itu membuat mereka semakin beriman, bertambah imannya kepada Allah. Wa qalu hasbunallah, dan mereka mengatakan
Allah sebagai pelindung kami, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik zat menjadi tempat kami menyerahkan segala urusan. Artinya mereka bertawakal. Mereka tahu sedang dalam keadaan lemah. Para sahabat tahu mereka dalam keadaan luka, cedera, baru saja kalah begitu. Namun mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusannya kepada Allah, berusaha untuk menjaga kota Madinah dan menyerahkan urusan kepada Allah. Apa yang mereka dapatkan setelah itu? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Maka akhirnya mereka pun kembali. Artinya kaum mukmin itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadl, dan mendapatkan karunia dari Allah, lam yamsashum su', dan mereka tidak ditimpa keburukan sama sekali, wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat tersebut adalah bahwa orang-orang musyrik yang tadinya berencana untuk menyerang kota Madinah, mendengar kabar bahwa kaum mukminin telah siap untuk menghadang mereka, siap untuk melawan mereka, bahkan jumlahnya pun sekarang lebih banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang musyrik itu merasa takut sendiri. Mereka merasa ketakutan dan berbalik kembali ke kota Mekah, tidak jadi menyerang kota Madinah. Yang di situ ada Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Lihat, dalam ayat itu Allah menceritakan ketika orang-orang beriman bertawakal kepada Allah, Allah melindungi mereka dari gangguan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tidak cukup sampai di situ, bahwa Allah menjelaskan dalam ayat yang selanjutnya tadi, meskipun kaum mukminin ketika itu tidak jadi berperang melawan orang-orang musyrik, karena tidak terjadi pertempuran, karena orang-orang musyrik kembali ke kota Mekah merasa takut untuk berperang. Meskipun demikian, Allah memberikan kepada kaum mukminin pahala jihad yang sempurna. Mereka tidak jadi berperang, tapi pahala jihadnya tetap diberikan oleh Allah kepada mereka. Masya Allah. Demikian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada hamba-hamba yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi keuntungan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan kunci-kunci kebahagiaan dalam hidup, baik dunia maupun akhirat. Semoga kita bisa mengamalkannya, mengajarkannya kepada keluarga tercinta kita dan umat Islam pada umumnya. Sebagai penutup, kita sampaikan tentang ringkasan materi kita hari ini, bahwa kunci pertama agar kita bahagia adalah dengan beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memperbanyak amal saleh. Yang ketiga adalah berderma, bersedekah, berinfak, membantu orang lain dengan apa saja yang kita miliki dan semampu kita masing-masing. Sedangkan yang keempat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan. Terkadang kita merasa sudah berusaha beribadah dengan baik, tetapi di saat ada cobaan berat langsung down. Mungkin pertanyaannya bagaimana yang seperti itu begitu ya. Taib. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penanya menyampaikan bahwa seringkali atau tidak jarang begitu ya, kita sudah berusaha maksimal untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan amal soleh yang kita mampu, namun ketika ada musibah, tiba-tiba kita lemah, tiba-tiba kita tidak semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya yang pertama, bahwa hal itu lumrah terjadi karena iman kita itu memang tabiatnya adalah yazid wa yanqus. Iman kita itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka semangat ibadah kita kadang itu maksimal, kadang melempem. Kadang kita sholat fardunya bisa Masya Allah, tambah sholat sunnahnya.
kadang-kadang yang fardunya saja banyak kekurangannya, itu adalah hal yang lumrah terjadi. Iman bertambah, iman berkurang. Itu hal yang biasa terjadi dan itu terjadi kepada siapa saja. Bukan hanya kita, bahkan para sahabat radhiyallahu anhum sekalipun mereka merasakan bahwa imannya kadang naik dan kadang turun. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui bahwa iman naik dan turun itu ada sebabnya, bukan tanpa sebab. Seperti disebutkan oleh para ulama, yazid bit ta'ah. Iman itu akan bertambah dengan kita mengerjakan amal soleh. Wa yanqus bil ma'siyah. Dan iman itu akan berkurang dikarenakan kita mengerjakan kemaksiatan. Maka jika kita ingin agar iman kita terus dalam keadaan baik, kita ingin agar kita terus maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah dengan terus mengerjakan amal soleh yang kita mampu. Meskipun kita sedang malas, maka kerjakan amal soleh yang kita mampu. Dengan kita terus menjaga kesibukan kita beramal soleh, maka insya Allah nanti akan timbul lagi semangat beramal soleh yang lebih banyak. Misalnya sholat malam misalnya. Sholat malam itu adalah sholat sunnah yang paling afdal setelah sholat fardu. Kita sangat diperintahkan mengerjakan sholat malam. Namun kadang-kadang tiba waktu di mana kita tidak semangat untuk mengerjakan amal soleh berupa sholat malam tersebut. Maka jika itu sedang terjadi pada diri kita, diusahakan tetap bangun malam. Yang biasanya sholat malam, tiba-tiba suatu hari tidak ingin mengerjakan sholat malam, kok rasanya malas, maka usahakan agar tetap bangun di malam tersebut, kemudian mengerjakan amal soleh lain yang mungkin lebih ringan daripada sholat malam. Mungkin sekedar berwudu, kemudian duduk, berzikir, banyak istighfar kepada Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Berzikir dengan zikir yang lain. Dengan kita beristighfar dan berzikir itu, semoga dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga apa yang terjadi? Sehingga dosa-dosa itu tidak lagi membebani kita dan tidak lagi menghalangi kita untuk beramal soleh. Akhirnya nanti tumbuh lagi semangat untuk beramal soleh. Begitu dengan semua amal soleh yang biasa kita lakukan. Begitu pula ketika kita sedang ditimpa cobaan, musibah misalnya. Biasa kita beramal soleh tapi tiba-tiba ada musibah, akhirnya kita down. Tidak bisa mengerjakan atau tidak semangat lagi mengerjakan amal soleh. Maka dalam keadaan down, dalam keadaan futur seperti itu pun kita jangan menjauhi amal soleh. Jika amal soleh A kita merasa tidak semangat ketika itu, kerjakan amal soleh yang lain. Yang B, yang C, yang D, dan seterusnya. Yang lebih ringan, lebih mudah, lebih sederhana. Dengan menjaga konsistensi untuk beramal soleh seperti itu, nanti insya Allah akan tumbuh lagi semangat untuk beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang terakhir. Apakah bila seseorang yang mendapatkan pasangan yang jauh dari agama masih bisa mendapatkan kebahagiaan? Barakallahu fiik kepada penanya yang telah menyampaikan pertanyaannya. Jika kita qadarallahu masya'afa'al berjodoh dengan orang yang jauh dari agama, jauh dari ketaatan kepada Allah, apakah kita masih bisa mendapatkan kebahagiaan? Maka jawabannya iya, kita masih bisa mendapatkannya. Karena kebahagiaan itu ada di tangan Allah, tidak ada di tangan pasangan kita. Kebahagiaan itu adalah milik Allah dan Allah memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Pasangan itu menjadi salah satu wasilah, menjadi salah satu sarana bisa membuat kita bahagia, tapi dia bukan sarana satu-satunya. Maka jika hal itu terjadi, qadarallah kita misalnya hamba soleh atau hamba solehah berjodoh dengan orang yang tidak taat beragama, yang harus kita lakukan seperti yang kita bahas tadi. Kita terus meningkatkan amal soleh kita, menjaga iman kita, kita bertawakal kepada Allah, kita mengerjakan kebaikan-kebaikan itu semuanya, sehingga kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kita tetap konsisten mengerjakan amal soleh seperti itu, kita berharap tentunya agar pasangan kita bisa melihat, oh ternyata
suami saya atau istri saya yang gemar beramal soleh hidupnya lebih bahagia, lebih nyaman, lebih tentram daripada saya. Akhirnya dia pun termotivasi untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah, plus kita menjadi sarana hidayah, menjadi perantara hidayah dari Allah kepada pasangan kita tersebut. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Atas banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.